Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man haruma jam'uhuma bi nikahin haruma jam'uhuma aidan fil wad'i bi milkil yamin. Wa man utawi sapa wonge iku harumah lamun harum, iku harumah lamun harum apa jam'uhuma ngumpulaken man loro atau al-mar'atain, apa jam'uhuma ngumpulaken al-mar'atain, atau begini wa man utawi wong, itu saja. Wong di sini isinya perempuan gitu ki, karena ini tetap persoalan masalah perempuan. Wa man utawi wong iku harumah harum, apa jam'uhuma ngumpulaken man loro, berarti al-mar'atain binikahin kelawan nikah, binikahin kelawan nikah harumah moko haram, harumah moko haram apa jam'uhuma ngumpulaken al-mar'atain aidon halimaneh, apa jam'uhuma ngumpulaken al-mar'atain aidon halimaneh fil wad'i ing dalem wati, fil wad'i ing dalem wati bi milkil yaminih kelawan miliki tangan tangan. Ini istilah budak gitu ki, milkil yamin, bi milkil yaminih kelawan miliki tangan tangan. Atau kenging sampean maknain begini, ini banyak versi. Wa man utawi wong harumah kang haram, apa jam'uhuma ngumpulaken man loro atau al-mar'atain binikahin kelawan nikah, iku haruma, itu ikunya di sini, iku harumah haram apa jam'uhuma ngumpulaken man loro aidon halimaneh fil wad'i ing dalam wad'i bimilkil yaminih kelawan miliki tangan-tangan. Wa kazalan koyo mengkini haram laukanat lamun ono sapa ihdahuma salah sijine man loro, sapa ihdahuma salah sijine man loro iku zaujatan bojo wadon, wal ukhra lan ono sapa wadon kang weneh iku mamlukatan budak kang den miliki, iku mamlukatan budak kang den miliki, ya fa in wati'ah moko lamun jima atau wati sapa rajul wahidatan ing amat siji atau budak wadon siji minal mamlukataini saking budak loro kang den miliki, minal mamlukataini saking budak loro kang den miliki harumat moko harum opo al-ukhra amat kang weneh, atau bisa sampean baca begini hurimat
atau hurrimat moko den harumaken apa al-ukhra amat kang meneh atau budak wadon kang meneh hatta yahruma sehingga haram sapa al-ula amat kang awal sapa al-ula amat kang awal bitorikin kelawan dalan siji bitorikin kelawan dalan siji minat turuki kang saking pira-pira dalan contone kabai iha kaya adol al-ula kabai iha kaya adol al-ula au tazwijiha utawa ngrabiaken al-ula au tazwijiha utawa ngrabiaken al-ula wa asyara lan isyarah sapa musannif lido bitin maring pelanggaran kulliyin kang bangsa global atau kang bangsa sekabehane atau kang bangsa umum ini kenging biqaulihi kelawan dawe musannif rupane wa yahrumulan haram minar rodai saking tunggal susun sapa ma wadon ini ma isinya orang yahrumu kang haram sapa ma minan nasabi saking jalur nasab minan nasabi saking jalur nasab wa sabaqulan wis dhisik apa annalladzi sak temene wadon yahrumu kang haram apa alladzi minan nasabi saking jalur nasab minan nasabi saking jalur nasab iku sab'un ono pitu iku sab'un ono pitu fayahrumu moko haram birrodoi kelawan sabab rodok atau susuan apa tilkas sab'u mengkono wong pitu apa tilkas sab'u mengkono wong pitu aidon halimane. Jadi alladzi yang sudah kita maknain tadi itu isinya mahram gitu ki. Annalladzi sak temene mahram. Karena ini alladzi adalah isyarah yang mudzakkar. Yahrumu kang haram sapa alladzi minan nasabi saking nasab itu. Itu perinciannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidon fil wad'i bimilkil yamin. Perempuan yang haram dikumpulkan dalam akad nikah, maka di situ juga haram dikumpulkan dalam wate' atau dalam jima disebabkan milkil yamin atau perbudakan dimiliki atas nama budak, itu milkil yamin. Jadi kemarin ada beberapa orang yang di situ tidak boleh dikumpulkan dalam pernikahan, contoh seperti kakak beradik dan juga perempuan dengan bibinya atau bulenya dengan perempuan ponakannya, itu semua kan haram untuk dikumpulkan dalam pernikahan. Nah, semua jenis hubungan semacam itu nanti juga haram dikumpulkan dalam jima ketika berada dalam hukum perbudakan atau milkil yamin. Karena tentunya yang kemarin, masalah kemarin ini adalah masalah yang berkaitan dengan status istri dan suami menikahi, ya kan? Kemarin kan masalah nikah, mengumpulkan dalam pernikahan dua orang yang haram dikumpulkan, itu hukumnya tidak boleh. Dan sekarang mengumpulkan orang yang haram dikumpulkan dalam nikah, itu juga tidak boleh dikumpulkan dalam wate atau jima. Ini nanti babakannya sudah masuk dalam wilayah
milkul yamin atau masalah perbudakan. Wa kadza law kanat ihdahuma zaujatan wal ukhra mamlukatan. Ini saya kasih gambaran dulu. Persoalan yang sekarang ini begini gambarannya. Ini bukan pernikahan. Tapi di situ memiliki budak dan budak itu memiliki hubungan dengan yang satunya. Hubungannya persis dengan persoalan yang kemarin. Kakak beradik, misalkan berbudak. Budak ini punya saudari. Budak perempuan ini punya saudari, berarti kan dia itu haram dikumpulkan hakikatnya dalam nikah, iya kan? Karena saudari dengan saudarinya itu tidak boleh kumpul, iya kan? Lah apabila kedua budak kakak beradik ini dimiliki oleh seseorang, misalkan katakan saya punya budak, ternyata budak saya itu berjumlah 2 orang perempuan. Dan 2 orang perempuan ini kakak beradik, ya kan? Kalau dinikah kakak beradik itu dilarang dikumpulkan jadi satu, artinya dinikah oleh satu orang suami, maka begitu pula kakak beradik yaitu budak tadi itu haram dikumpulkan dalam jima. Jima disebabkan dirinya dimiliki oleh saya. Karena saya itu memiliki hak untuk intifa atau mengambil manfaat dari budak saya. Saya bisa menjima budak saya, bisa mewatik budak saya, dan bisa menggauli budak saya. Tapi kok misalkan budak yang saya miliki berjumlah 2 orang dan itu saudara, maka haram hukumnya saya menjima keduanya karena dilarang mengumpulkan dalam jima. Paham ya? Dan ini masalah milkul yamin, bukan dalam masalah pernikahan itu. Wa kadza law kanat ihdahuma zaujatan wal ukhra mamlukatan. Begitu juga haram di situ mengumpulkan dalam jima terhadap 2 orang budak perempuan, ya. Yang satu statusnya istrinya, yang satu statusnya budaknya. Yang satu disebabkan akad nikah, berarti kan istrinya. Yang satu disebabkan miliknya, berarti perbudakan. Lah ini pun juga haram dijima dalam satu dikumpulkan dalam satu jima, itu dilarang. Bahkan di sini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bajuri, walahu jam'uhuma fil milki faqad. Kalau ada orang memiliki 2 budak dan keduanya haram dikumpulkan dalam pernikahan, maka dia pemiliknya itu boleh mengumpulkan 2 orang tadi hanya dalam kepemilikan saja, hanya boleh dimiliki tapi tidak untuk dijima bersama. Oleh eka andi tapi tak oleh ekerep menjadi satu. Artinya menjadi satu, sesitong ekerep, sitongnya juga ekerep, itu tidak boleh dikumpulkan. Dan boleh secara ijma, kesepakatan para ulama, kita memiliki 2 orang budak walaupun sama-sama haram dikumpulkan dalam nikah. Contoh seperti kakak beradik tadi, kulen di budak bini, kulen di budak bini 2 orang, 2 orang ini satu saudara. Alek kakak itu boleh saya memiliki, tapi saya tidak boleh menggauli semuanya, tidak boleh dikumpulkan. Ya ini kaidahnya. Dan ada satu kasus budak 2an sesitong nikah ke bini, sesitong nikah ke andi, beda kan? Ke bini ke andi. Pertama itu diakad oleh saya, berarti diakad nikah. Statusnya jadi siapa saya? Jadi istri saya. Kemudian yang satunya itu dimiliki oleh saya, karena dia budak.
saya miliki, baik di situ disebabkan beriin orang, ada disebabkan saya membeli dulu, atau misalkan ahli waris dari orang tua, itu kan sudah jadi milik saya, tapi bukan istri saya yang kedua ini. Nah, ini ada kasus yang demikian. Lah kok nanti terjadi kasus yang semacam ini, maka halal istrinya, tidak halal budak yang dimilikinya. Deti dari dua saudara tadi, sebik kula iakad nikah, contoh lagi, sesarang kula akad nikah itu halal saya jima, sementara yang adiknya misalkan yang satunya yang hanya saya miliki tapi tidak saya nikahi, itu haram dinikah. Di sini pun juga tidak ada perbedaan. Sawa'un nakahaz zaujata awwalan summa malakal amatal lati yahrumul jam'u bainaha wa bainaha ka ukhtiha aw malakal amata aw awwalan summa nakah man yahrumul jam'u bainaha. Baik saya itu pertama kali menikahi kakaknya, kemudian adiknya saya miliki, atau dibalik, saya pertama kali memiliki adiknya, kemudian saya menikahi kakaknya, atau bebarengan saya akad nikah sekaligus saya juga memiliki budak abureng, sekaligus saya juga dapat budak misalkan, berarti saya memiliki budak. Itu tidak ada perbedaan, walaupun dibolak-balik caranya atau prosesnya, tetap yang halal itu adalah istri saya walaupun itu budak. Artinya halal saya jima, itu maksudnya. Kenapa? Li'anna firasyan nikah aqwa min firasil milki. Karena debul ulama, firas itu adalah lemek, keranjang tidur. Hukum keranjang yaitu hukum hubungan intim dalam pernikahan itu lebih kuat etempeng hubungan intim dalam kepemilikan. Jadi mun beda budak eka andik kula, pas beda budak eka bini kula, keduanya itu saudara, maka yang harus saya dahulukan adalah istri yang saya budak yang saya nikahi, yaitu istri saya. Ini contoh. Walaupun secara hakikatnya budak itu juga bisa saya jima, tapi haram karena keduanya saudara. Itu alasannya. Karena lebih kuat firosin nikah atau hukum hubungan intim yang berhubungan dengan pernikahan, bukan kepemilikan. Kenapa kok pernikahan itu lebih kuat? Idh yata'allaku bihit tolak wadhihar wal ila wa ghairiha. Karena dalam pernikahan itu nanti berkaitan dengan hukum-hukum penting seperti masalah talak, kemudian masalah dhihar, sumpah ilah dan seterusnya. Beda nanti dalam kepemilikan. Itu alasan para ulama. Arapah membeda dua budak sesitong ekabin sesitong ekandi, maka sehalal ejima korokun seekabin berolo. Ya karena itu alasannya, karena hukum hubungan intim disebabkan pernikahan itu lebih kuat dibandingkan hubungan intim disebabkan kepemilikan atau perbudakan. Pon fa'in wati'a wahidatan minal mamlukataini hurimat al-ukhra hatta yahrumal ula bitariqim minat turuq kabai'iha aw tazwijiha. Ketika ada seseorang yang menjima salah satu di antara dua budak perempuan, ini tentunya saudara kayak tadi, maka diharamkan bagi orang laki-laki tadi menjima menjima budak yang satunya. Kenapa? Karena satunya sudah dijima. Jangan kelihatan tak oleh bolong. Paham ya? Boleh nanti yang satunya dijima, tapi dengan catatan hatta yahrumal ula. Perempuan yang pertama itu harus dijual atau nanti dinikahkan dengan orang lain sehingga statusnya haram. Contoh misalkan begini,
Saya punya budak 2. Ini mentek contoh lagi masalah budak ini bingung aku karena tidak ada dalam kehidupan kita sekarang. Saya punya budak 2, yang satu si A, yang satu si B. Kakaknya si A, adiknya si B. Wis sih, kayak ngene lah rumus ini kayak ngene lagi. Kemudian saya menjimak si A. Si A si B ini kan saudara, adik kakak kan. Saya menjimak si A berarti otomatis si B saya tidak boleh menjimaknya dan haram karena saya sudah menjimak si A. Kan tidak boleh dikumpulkan jadi satu jimaknya. Lah ini si B bisa halal nanti saya jimak, catatannya si A yang sudah saya jimak tadi itu harus haram statusnya dengan saya. Caranya bagaimana? Caranya melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kepemilikan dan melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan keberhaan saya atau istihqaq, hak saya terhadap budak itu bisa hilang dengan cara budak saya pertama saya lestari ijma tadi itu dijual ke orang lain, berarti sudah bukan milik saya, atau dikawinkan dengan orang lain berarti sudah bukan milik saya. Kalau sudah dimiliki oleh orang lain berarti budak saya kedua saya masih belum diapa-apakan oleh saya, itu sudah halal bagi saya. Solusinya demikian. Jadi budak saya pertama itu kudu haram statusnya dengan saya, catatannya harus menjadi milik orang lain sudah, baik dengan cara nanti dijual belikan atau nanti nikahkan kepada orang lain, itu terserah. Saya penting kepemilikan saya terhadap budak yang pertama itu sudah hilang, berarti statusnya haram dengan saya. Wa asyara lidhabitin kulliyin biqaulih. Kemudian ini kembali pada kaidah secara umum, karena dari kemarin itu kita bahas masalah kaidah khusus gitu ya. Kemusannif memberikan isyarat terhadap kaidah secara umum, yaitu dengan ungkapan beliau wa yahrumu minar rodok ma yahrumu minan nasab. Haram perempuan dari jalur rodok susuan sebagaimana perempuan yang haram dari jalur nasab. Pokok setuju reng bini haram lagi disebabkan nasab, itu juga diberlakukan dalam hubungan rodok susuan. Itu kemarin yang kita tahu secara dohirnya ayat ada 2 orang saja kan seharam disebabkan tunggal susuan. Yang pertama ibu yang menyusui, yang kedua saudara atau saudari dari ibu yang menyusui, artinya anaknya ibu yang menyusui, berarti saudarinya anak yang disusui. Ini hanya 2 orang saja, sehingga ini perlu dijelaskan boleh bahwa itu hanya berdasarkan dohirnya Al-Quran, bahwa dalam ayat Al-Quran hanya 2 orang. Ternyata tidak. Kalau secara hukum hakikat atau sebenarnya yang haram dalam nasab itu juga haram dalam rodok. Yang dalam nasab ada 7 orang, berarti dalam rodok juga 7 orang. Berarti kesimpulannya persis secara hukum masalah nasab dengan hukum masalah rodok. Jadi kalau kemarin Kemusonif sempat menyinggung bahwa yang diharamkan dari jalur rodok itu hanya 2 orang, itu jangan sampai lalai gitu, bahwa itu tidak salah, itu benar menurut dohirnya teks Al-Quran. Tapi secara hakikatnya maka di situ semua yang ada dalam nasab itu juga berlaku dalam rodok, karena ada hadis Nabi nanti yang menambah atau memperjelas dari ayatul Quran tadi. Ini kesimpulannya, bahwa kaidah umumnya itu adalah semua orang yang diharamkan dari jalur nasab maka juga haram ketika berada di jalur
rodok atau tunggal susuan. Wa asyara summa syara'a fi uyubin nikahi al-musbitati lil khiyari fihi faqul wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.